Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Trisha Homese, NPM 12 11 42 01 20 0037. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escap MCap. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia pada bagian sistem respirasi dan endokrin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada tubuh manusia. Di sini, sistem respirasi terdapat pada sinus sphenoidal, rongga hidung, faring, alveolus, paru-paru kiri, diafragma, sinus frontal, konka hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, paru kanan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sinus sphenoidal. Fungsi sinus sphenoidal adalah mengurangi massa tulang wajah, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, isolasi struktur mata dan gigi terhadap perubahan suhu yang cepat pada rongga hidung sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, fungsi rongga hidung. Fungsi rongga hidung untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh. Yang ketiga, fungsi faring. Fungsi faring adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan, dan faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Yang keempat, fungsi alveolus. Fungsi alveolus adalah di mana dalam sistem pernapasan manusia yang pertama adalah tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru, di mana di setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis dasar serta memiliki kandungan banyak sekali kapiler. Yang kelima, fungsi paru-paru kanan. Fungsi paru-paru kanan adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dan udara. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau pernapasan. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Yang keenam, fungsi diafragma. Fungsi diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Yang ketujuh, fungsi sinus frontal. Fungsi sinus frontal merupakan pneumatisasi superior os frontal oleh sel ethmoid anterior. Sinus ini mengalirkan drainasenya melalui recessus frontal. Yang kedelapan, fungsi konka hidung. Fungsi konka hidung yaitu memiliki fungsi untuk melindungi hidung dan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernapas, serta menyaring benda-benda asing yang terhirup bersama udara masuk tersebut. Yang kesembilan adalah faring hidung. Faring hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan dan pernapasan udara, dan juga berperan dalam resonansi suara.
Yang ke-10, fungsi laring. Fungsi laring mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang ke-11, fungsi trakea. Fungsi trakea adalah sebagai penyedia akses pernapasan bagi tubuh. Trakea menyuplai udara ke paru-paru agar udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Yang ke-12, fungsi bronkus. Fungsi bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Yang ke-13 adalah fungsi bronkiolus. Fungsi bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama dan paru-paru. Yang terakhir atau yang ke-14, fungsi paru-paru kiri. Fungsi paru-paru kiri ini terletak di dalam rongga dada. Kedua paru-paru ini di bagian kiri dan kanan. Ternyata besarnya tidak sama. Paru-paru sebelah kiri berukuran lebih kecil karena di sebelah kiri juga terdapat jantung. Sebagai organ vital yang lunak, paru-paru dilindungi oleh tulang rangka. Mungkin itu penjelasan dari sistem respirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari 8 sistem endokrin dan fungsinya. Jadi yang pertama adalah kelenjar hipofisis, yang kedua adalah kelenjar pineal, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar timus, yang keenam kelenjar adrenal, yang ketujuh kelenjar pankreas, dan yang terakhir atau yang kedelapan kelenjar gonad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi kelenjar hipofisis. Hipofisis merupakan penghasilkan hormon antidiuretik atau vasopresin yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan pembuangan cairan tubuh lewat urin. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otot vertebrata. Ia memproduksi serotonin tersusun dari metatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur. Fungsi kelenjar pineal adalah menghasilkan hormon metatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kontak dan mengatur cairan tubuh. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur mekanisme tubuh. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur mekanisme pada tubuh. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium darah dan fungsi kelenjar paratiroid. Fungsi kelenjar paratiroid adalah mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kelima, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang berada di belakang tulang dada dan kelenjar ini sering disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh manusia. Fungsi kelenjar timus adalah memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal atau bakteri dan lain-lain. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa hormon di dalam tubuh manusia. Fungsi kelenjar adrenal adalah untuk mengatur respons stres melalui sintesis kortikosteroid. Yang ketujuh adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah
Organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan dan eksokrin. Fungsi kelenjar pankreas terletak pada koordinasi kiri atas abdomen atau perut dan bagian kepalanya, menempel pada organ duodenum. Yang terakhir atau yang kedelapan, kelenjar gonad. Kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Fungsi kelenjar gonad adalah memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada bagian respirasi dan endokrin beserta fungsi-fungsinya. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, shalom.